Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Baik, kita udah agak telat sekali ya. Saya langsung mulai saja. Anda perhatikan semua slide ini sebentar. Baik, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang atau membahas tentang kontrak pembelajaran, walaupun pada akhirnya waktu yang akan kita jalani dalam mata kuliah ini belum ada kesepakatan ya. Jadi mungkin nanti diulang lagi waktunya. Dan tadinya hari Sabtu mau kita adakan, ternyata banyak gangguan di hari Sabtu, maka saya batalkan dulu. Dan hari ini tetap kita melakukan kegiatan kuliah daring, ya. Harapannya kualitas yang akan diperoleh sama dengan luring. Jadi mohon nanti Anda seriusi kuliah daring ini. Ya, kemarin kita bahas tentang itu, kontrak pembelajaran, terkait di dalamnya juga waktu perkuliahannya. Kemudian yang kedua, materi yang akan kita bahas di riset operasi ini. Ya. Dan di awal kemarin kita telah juga mendiskusikan tentang sejarah riset operasi. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang pertama tentang riset operasi satu ini, yaitu tentang linear programming. Apa itu linear programming? Ya, kita akan bahas sekarang. Baik, slide-nya sudah kelihatan belum? Sudah Bapak. Oke. Ya, jadi linear programming atau pemrograman linear itu pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli matematika. Nah, pada akhirnya ahli matematika dunia itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar kepada perkembangan dunia ini. Jadi linear programming ini ide dasarnya, ide awalnya dicetuskan oleh seorang ahli matematika Rusia bernama Kantorovich, Kantorovich dalam bukunya berjudul Mathematical Model in the Organization and Planning of Production. Nah, dalam buku ini di dalamnya pertama kali ya dibahas tentang persoalan program linear. Namun sayangnya cara-cara pemecahan persoalan yang ada dalam buku tersebut ya di Rusia ini tidak berkembang gitu. Tidak berkembang dengan baik. Bahkan di negara barat dan AS yang menggunakan cara ini dan dimanfaatkan dengan baik. Tahun 47 seorang ahli matematika dari AS namanya Jos P. Dencik, dia menemukan satu cara untuk memecahkan persoalan program linear. Caranya tersebut disebut sebagai metode simplex atau simplex method. Nah, ini nanti kita juga akan pelajari ini ya, apa itu simplex method ya dalam riset operasi ini. Dan cara ini pertama kali diuraikan dalam bukunya si Dencik ini tentang pemrograman linear dan perluasannya. Nah, di awal-awal pemrograman linear ini sebagaimana ya riset operasi gitu, karena pemrograman linear ini adalah bagian di dalamnya ya dari riset operasi. Nanti salah satunya ini, salah duanya adalah pemrograman non-linear.
Salah yang lain ada pemrograman dinamis, ya, dan masih banyak yang lainnya. Itu ya perkembangannya, karena ini bagian dari riset operasi gitu ya, yang minggu yang lalu kita jelaskan bahwa pertama kali muncul ya dipakai untuk strategi perang, ya, maka linear programming juga demikian. Ini dipakai di dalam bidang kemiliteran, khususnya menyangkut optimisasi dalam strategi dan bidang-bidang lainnya. Asumsi dasar programan linear. Apa aja asumsinya? Yang pertama, karena kita bicarakan linear, ya, nanti Anda mestinya akan dapat pemrograman linear adalah atau linearity. Dalam ya, fungsi linear dari variabel keputusan. Nah, karena dia linear, ya, maka sifat dari fungsi ini bersifat proporsional, ya, dan aditif, jumlahan nanti dalam fungsinya. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, divisibility. Apa yang dimaksud divisibility? Yang dimaksud divisibility adalah nilai variabel keputusan bisa berupa bilangan pecahan. Nah, jadi variabel yang akan kita cari itu boleh pecahan. Nah, sayangnya nanti Anda akan temukan di beberapa kasus bahwa keputusan itu nggak mungkin akan pecahan. Contohnya apa? Contohnya begini. Misalkan ya, kita sedang mengkaji tentang pengambilan keputusan berkaitan dengan produksi mobil, misalkan, dan produksi motor. Ternyata jumlah mobil yang diproduksi dari hasil pemrograman linear yang dilakukan, ya, itu ternyata misalkan 2,5 gitu bagusnya. Setengahnya apa artinya? Setengah mobil. Nah, ini jadi masalah ya. Kok setengah mobil gitu? Apa bagian depannya saja? Bagian depannya saja itu dikatakan setengah mobil gitu. Atau bagian belakangnya saja gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemrograman linear nanti berkembang menjadi pemrograman bilangan bulat. Jadi ada kajian nanti yang baru adalah integer programming. Jadi pemrograman bilangan bulat. Kapan ini dilakukan? Yaitu ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang menuntut kita kepada variabel keputusannya harus berupa nilai bulat tidak pecahan. Nah, tapi secara umum sebenarnya dalam program linear sifat divisibility ini menjadi asumsi dasar. Boleh aja sebenarnya. Yang ketiga, non-negatif variabel. Apa non-negatif variabel ini? Non-negatif variabel ini artinya bahwa variabel keputusan yang diambil itu tidak boleh negatif. Harus lebih besar sama dengan 0.
Boleh nol? Boleh. Sebagai contoh dalam hal tadi, kalau kita misalkan ya, mau memproduksi motor atau mobil gitu. Nah, ternyata keputusannya mobilnya nol gitu. Itu boleh. Artinya apa? Kita tidak memproduksi mobil gitu. Ya, kita hanya memproduksi motor gitu. Jadi boleh nol, tapi negatif tidak boleh. Karena tidak mengandung pengertian apa-apa kalau negatif. Bisa aja mungkin ya, nanti berkembang. Tapi sampai saat ini, asumsi dasar yang dipakai dalam linear programming adalah variabel keputusannya harus tidak negatif. Nah, yang keempat adalah certainty. Ini semua konstanta, parameternya diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. Jadi nilainya harus jelas nih. Oleh karena itu, kita sering mengatakan linear programming ini sebagai pemrograman yang deterministik ya. Deterministik artinya apa? Artinya ya nilainya pasti gitu. Nah, kita lanjutkan ke syarat-syaratnya sekarang. Apa syarat-syarat dan ciri khusus linear programming? Kalau kita punya masalah misalkan ya, dalam dunia nyata, kemudian kita akan merumuskan masalah tersebut ya, dalam model linear, ya dalam model linear programming, maka syarat-syaratnya harus penuhi ini. Yang pertama, pastikan bahwa tujuannya harus jelas. Yang kedua, harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Ya dalam hal ini keputusannya ya. Keputusannya harus bisa atau harus ada alternatif yang nanti bisa dibandingkan. Yang ketiga, adanya sumber daya yang terbatas. Sumber dayanya terbatas. Ini ciri khusus linear programming. Kalau sumber dayanya melimpah ruas nggak ada masalah. Tapi justru masalahnya dalam dunia nyata itu kita berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Maka muncul linear programming. Kemudian yang keempat, ini bisa dilakukan perumusan secara kuantitatif. Jadi dikuantifikasikan gitu ya. Yang kelima, antara perubahan saling terkait. Sementara itu, ciri khususnya adalah, perhatikan, yang pertama, dalam penyelesaian masalah mengarah pada, dalam program linear ini, penyelesaian masalahnya mengarah pada pencapaian tujuan, yakni berkaitan dengan maksimasi atau minimasi. Maksimasi atau minimasi. Yang kedua, kendala yang diberikan ini membatasi tingkat pencapaian tujuan. Ya, tujuannya tidak enaknya kita sendiri gitu. Dia dibatasi oleh kendala yang ada. Yang ketiga, bagaimana dijelaskan ya disebutnya gitu, bahwa mesti cirinya ada beberapa alternatif penyelesaian. Ya, solusinya ada beberapa gitu, bisa jadi banyak. Gitu. Dan itu nanti yang akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang keempat yang menjadi hal yang penting sekali karena kita bicara tentang pemrograman linear, maka hubungan matematik yang ada dalam modelnya harus bersifat linear. Tuh, jadi apa itu definisi pemrograman linear? Nah, ini definisi. Pemrograman linear adalah metode optimasi, ya, untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi batas tertentu. Jadi kondisinya dibatasi gitu ya.
tidak bebas. Akan tetapi dengan kondisi yang terbatas itu, ya sumber daya yang terbatas, kita harus mencari nilai optimumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemrograman linear. Jadi pemrograman linear ini adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan yang linear pada kondisi batas tertentu. Baik. Apa aja elemennya? Perhatikan. Yang pertama, variabel keputusan itu disimbolkan dengan ya X1, X2 sampai Xn. Kemudian fungsi tujuan itu berupa fungsi Z ya. Fungsi objektifnya adalah Z sama dengan F yang bergantung dari X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Ini fungsinya linear ya. Fungsinya linear. Demikian pula constraint-nya atau pembatasnya. Ini sumber dayanya nih. Yaitu fungsi G, ya GI, X1, X2. Jadi G adalah fungsi yang bergantung dari X1, X2 sampai Xn. Nah, ini juga harus linear. Dan ini dibatasi oleh sumber daya B1. Ini adalah sumber dayanya. BI ini adalah sumber dayanya gitu. Jadi pemrograman linear itu ya kita bisa ulang. Pertama, kalau pemodelan ada dua nih, linear maksimum dan linear minimum. Kalau maksimum, yang pertama Anda tentukan variabel keputusannya dulu sedemikian rupa sehingga fungsi tujuannya maksimum. Nah, ininya nih, ini fungsi tujuan Z-nya. Itu harus maksimum. Dengan pembatasnya, nah ini pembatasnya. IP pembatasnya ya. Daerah pembatasnya adalah ini. Ya, daerah pembatasnya adalah ini, di mana B1 dan B2 itu adalah sumber dayanya. Makanya lebih kecil sama dengan di sini. Ya. Kemudian variabel keputusannya X1, X2 sampai Xn-nya harus tidak negatif. Nah, sementara untuk yang minimum, variabel keputusannya masih sama, ya. Sementara fungsi Z-nya itu adalah minimum. Ada sedikit beda di pembatasnya. Pembatasnya, perhatikan pembatasnya. Ini sumber dayanya nih. Sumber dayanya harus lebih besar dari yang kita punya gitu. Kalau enggak nanti enggak dipenuhi. Variabel keputusannya harus tidak negatif. Nah, sekarang ketika kita membuat persoalan pemrograman linear, ya, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pemrograman linear. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang metode grafik. Setelah itu minggu depan mungkin kita akan tentang metode simplex. Yang sederhana dulu ya. Nanti baru kita masuk ke big M, baru masuk ke dualitas, baru masuk ke analisis sensitivitas. Kita bicara tentang metode grafik dulu. Ada dua fase dalam metode grafik ini. Yang pertama adalah menentukan ruang atau daerah penyelesaian yang layak. Ya, solusi yang feasible ini adalah solusi yang layak, yang bisa memenuhi mau kita bentuk. Yang kedua, dari solusi yang layak itu nanti dipilih solusi yang optimal. Ya. Dari solusi yang layak dipilih solusi yang optimal. Bagaimana caranya? Caranya kita gunakan dua metode. Yang pertama adalah isolin, yang kedua metode titik ekstrim.
Kalau isolin ini dengan alat atau dengan bantuan garis dari fungsi tujuan. Yang kedua adalah metode titik ekstrim. Metode ini berkaitan dengan titik yang menyebabkan nilainya ekstrim, ya. Nah, kita lihat contohnya. Perhatikan. Perhatikan soal berikut. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk yang tidak lebih dari 300 kursi. Saya tanya kalian. Duduk yang tidak lebih dari 300 kursi ini sebagai apanya? Halo? Tiga ratus kursi ini sebagai apa nih? 300 kursi ini adalah sebagai sumber daya yang terbatasnya gitu. Kan dibatasi jumlahnya 300 kursi. Tempat duduknya ya. Jadi dia tidak lebih dari 300 kursi. Kalau lebih gimana? Tidak bisa karena kita hanya punya sumber daya ini 300 kursi. Nah, kursinya ini terdiri dari kelas ekonomi dan kelas VIP. Nah, dalam penumpang kelas ekonomi ini diperbolehkan membawa bagasi 3 kilo. Ya. Sementara untuk kelas VIP ya, boleh membawa bagasi 5 kilo. Sementara ya, pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kilo. Lagi-lagi ini adalah keterbatasan sumber dayanya gitu ya. Yang kita punya cuma segitu. Sarananya ya. 1.200 kilo loh. Kita mampu membawanya. Kemudian, tiket kelas ekonomi memberi laba sebesar Rp100.000. Sementara kelas VIP-nya Rp200.000. Nah, pertanyaannya berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Oke. Dalam model program linear yang tadi saya jelaskan, perhatikan, masalah fungsi tujuan di sini, ketika fungsi tujuannya adalah berkaitan dengan profit, ya, keuntungan, perhatikan, maka C1, C2 sampai Cn ini, koefisien C1, C2 sampai Cn ini merupakan keuntungan dari masing-masing unit X1, X2 sampai Xn. Tapi kalau fungsi tujuannya adalah minimumkan biaya, maka C1, C2 dan sampai Cn ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk X1 gitu ya, kalau C1 ya. Kalau C2 untuk X2 dan seterusnya sampai Cn untuk Xn. Maka dalam hal di soal ini ya, 100.000 ini adalah keuntungan yang diperoleh bila kita memberikan atau menyediakan kursinya untuk kelas ekonomi, per kelas ekonomi ya, per kursi dihargai segini. Kalau ekonomi, kalau VIP dihargai segini. Pertanyaannya, berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Oke, kita lihat bagaimana membangun modelnya.
perhatikan, kalau kita buat tabelnya dari permasalahan tadi, maka kita bisa membuat seperti ini. Pertama, kita buat tabelnya yang pertama di baris ini, ya, ini tempat duduk dan ini bagasi, ya, tempat duduk dan bagasi. Nah, ini banyaknya kelas nih, ya. Ekonomi itu X1, ya. Untuk VIP atau VIP adalah X2. Sementara tempat duduk yang ada itu dibatasi, baik itu maupun VIP, keduanya tidak boleh lebih dari 300. Ini adalah sumber dayanya, ya. Untuk bagasi apa? Kelas ekonomi itu adalah 3 kilo, ya. 3x1 gitu ya. 3 kali x1. Kemudian untuk kelas VIP-nya adalah 5 kilo. 5 kali x2. Karena tempat duduknya adalah x2. Sementara bagasi ini dalam pesawat tersebut dibatasi tidak boleh lebih dari 1.200 kilo. Nah, dari sini baru kita bisa membuat modelnya. Inilah modelnya. F-nya sama dengan Z, atau F adalah fungsi dari Z sama dengan X1 ditambah X2. Ini adalah fungsi tujuannya. Ini ada satu ya sebenarnya di sini, ya, kan 100.000 ya di X1 ini. Yang ini adalah 200.000. Untuk memudahkan perhitungan, maka dibuat 1 X1 dan tambah 2 X2. Sebenarnya 100 pun boleh gitu ya. 100.000 X1 ditambah 200.000 X2. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan saja. Kemudian pembatasnya, lihat tadi ya, dari gambar ini ya. Pembatasnya, mana tadi? Nah, ini pembatasnya. Ini ya, X1 dan X2 ini. Kombinasinya tidak boleh lebih dari 300. Jadi, kalau kita buat model matematikanya, X1 tambah X2 ini kurang dari 300. Ya. Kemudian, ini bagasi nih. 3X1 tambah 5X2, ini nggak boleh lebih dari 1.200. Nah, ini adalah non-negativity tadi. Ya, harus tidak boleh negatif. Jadi X1 dan X2-nya besar sama dengan 0. Nah, ini model matematikanya. Baru kemudian kita pecahkan model matematika ini. Bagaimana caranya? Tadi kita akan fokus hari ini untuk bicara tentang metode grafis. Ini sebenarnya mudah, ya. Dan kalau Anda sudah pernah mengambil mata kuliah kalkulus, ini mestinya bisa. Nah, yang pertama tentukan daerah pembatas dari pertidaksamaan yang pertama. Ini nih pertidaksamaannya. X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 300. Semua bisa menggambar ini ya. Ini X1 tambah X2 sama dengan 300, yang ini nih, yang biru ini. Sementara kalau lebih kecil dari 300, ini daerah pembatasnya yang ini nih. Ya. Ini daerah hasilnya sebenarnya. Ya, daerah penyelesaiannya yang ini. Tinggal Anda masukkan saja gitu. Yang mana yang memenuhi? Yang di sini apa yang di sini? Gitu. Nah, saya coba lihat referen ya. Apakah yang di sini atau yang di sini? Nah, bagaimana caranya mengecek persamaan ini dengan apa yang akan kita Anda cek saja, misalkan titik ini nih 0,0. Anda masukkan, memenuhi nggak di sini? 0 ditambah 0 kecil sama dengan 300, betul ya? Artinya daerah ini yang memenuhi. Daerah ini enggak. Nah, kan gitu ya. Ini daerah yang memenuhi, daerah yang di atas ini enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah pembatas yang kedua.
3x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 1200. Sudah sampai di sini. Anda bisa pahami nggak apa yang saya jelaskan tadi? Halo? Atau sudah ngantuk, kelelahan? Bisa dipahami, Pak. Berapa kali hari ini Anda kuliah? Dua kali ini, Bapak. 2 kali. 2 kali masih kuat lah mestinya. Ya. Hari ini saya udah beberapa kali nih. Yang terakhir dengan kalian ini. Mungkin nanti malam masih ada. Nanti malam harus buat laporan. Semua dosen unsur harus membuat laporan kinerja hari ini terakhir. Jadi saya sarankan kalian jangan jadi dosen. Capeknya nggak ketulungan. Ya. Jangan lihat enaknya aja ya. Mungkin lihat capeknya nggak ketulungan. Kalau bisa jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Baik, kita masih kembali ke ini dulu. Ke masalah tadi, metode grafis ya. Jadi ini adalah pembatas yang kedua. 3x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 1200. Ini Anda bisa nggak menggambarkan ini? Bisa lah. Ada yang merasa nggak bisa? Halo? Ada yang merasa nggak bisa menggambarkan itu? Hah? Gimana cara menggambarkannya? Gambar grafik garisnya dulu, yang sama dengan 1200-nya dulu. Ya, caranya gimana? Ambil aja X1-nya 0 gitu ya. Ini kan X1 nih. X1 ini adalah absisnya. Ambil X1-nya 0. Kalau X1-nya 0, X2-nya berapa? 240 ya. Nah, ini dia. Maka Anda kasih titik di sini kret gitu ya. 240. Kemudian yang kedua, ambil X2-nya 0. Kalau X2-nya 0, X1-nya berapa? X1-nya 400. Oh, ini dia. 400,0. Baru Anda garisin gitu dengan penggaris kret gitu ya. Nah, kemudian cari daerah yang memenuhinya. Mana daerah yang memenuhinya? Daerah pembatasnya. Lihat, Anda ambil 0,0 aja. 0,0 awalnya ya. Yang paling gampang daerah sini nih. Daerah sini 0,0 ambil yang ini. Anda masukkan memenuhi enggak? Oh iya memenuhi. Baru ini memenuhi. Ya, ini memenuhi. Kalau yang ini gimana? Yang ini memenuhi ya. Yang ini gimana? Ya kalau mau cek yang ini gampang aja. Ini kan 400 ya. Di sebelah sini ada 500 nih. 500 masukin aja. Kalau X1-nya 500. Berarti kan 3 kali 500 kan udah 1500 ya. Padahal ini harus lebih kecil dari 1200. Maka yang ini tidak memenuhi. Ya. Daerahnya adalah ini. Nah, setelah itu, setelah dua pembatas yang ini ya. Nah, dua pembatas ini ya. 1 dan 2 ini kita udah gambarkan, yaitu yang ini dan yang ini. Selanjutnya adalah kita cari pembatas secara keseluruhan. Kita satukan gitu. Ya. Nah, mana daerah penyelesaiannya? Ini dia. Irisannya. Ya. Nah, ini semua adalah irisannya. Ini ya. Nah, saya gambarkan. Nah, terus adapun kaitannya dengan ini. Yang ini itu apa? 150,150 itu apa? Titik potong, Bapak. Titik potong antara Persamaan
pertama dan bersama yang kedua. Oke. Jadi potong antara garis yang pertama dan yang kedua ya. Jadi 150,150. Nah, ini daerahnya. Ya. Ini daerahnya. Nah, terakhir ya. Untuk metode yang pertama ini kita sudah dapatkan semuanya nilai-nilainya ya. Yang pertama adalah ini lihat 0,0 daerah pembatasnya nih. Ini yang menggunakan ekstrimnya yang ini ya. Ini ekstrimnya. Ini ekstrimnya. Ini ekstrim. Yang ini memenuhi nggak? Yang 400,0. Halo? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak memenuhi? Karena Dia- tidak masuk di daerah penyelesaian, Pak. Bukan. Ya memang betul, dia tidak masuk di daerah penyelesaian. Tapi kalau Anda lihat pembatasnya, ini tidak betul untuk ini nih. Ya enggak? X1-nya 400, X2-nya 0. Kalau Anda masukkan X1-nya 400, X2-nya 0. Ini salah nih, tidak dipenuhi ya. Tapi untuk yang kedua memang dipenuhi, yang ini tidak ya. Yang ini dipenuhi. Coba aja masukkan X2-nya 0, X1-nya 400. Kalau X1-nya 400 berarti kan 1200 ya. Tambah 0. Ini masih sama dengan 1200. Masih dipenuhi. Jadi yang ini tidak dipenuhi. Ya. Saya buang yang ini. Ya, jadi ada 4 titik kritis yang kita bisa jadikan sebagai alternatif dari variabel keputusannya. Yang mana aja? Ini loh. 0,0 kemudian berapa ini? Ya. 0,0 300,0 ya. Kemudian 0,240 dan 150,150. Nah, ini titik kritisnya. Setelah kita dapatkan itu, maka kita masukkan dalam fungsi yang akan kita cari nilai maksimumnya. Nah, kalau kita buatkan tabel, maka Anda bisa lihat bahwa ini ya, ini titik ekstrimnya 0, 240, 300, 0, dan 150, 150 tadi ya. Satunya 00. Kalau 00 Anda nggak usah hitung lagi, itu masih sama dengan 0 ya. Nah, 0,240 kalau Anda masukkan ke fungsi tujuannya, Anda dapatkan 480 keuntungannya. Kalau 300,0 Anda dapatkan 300. Kalau 150,150 Anda dapatkan 450. Mana yang maksimum? Mana yang maksimum atau yang optimal di sini adalah yang maksimum. Kenapa maksimum? Karena dia yang dicari adalah keuntungan. Ya. Karena yang dikejar adalah keuntungan, maka tentu yang terbesar kita dapatkan. Ya. Kita pilih yang terbesar, maka keputusannya adalah pertama, kita nggak perlu harus menyediakan kursi untuk kelas ekonomi, ya, dan kita sediakan 240 kursi untuk kelas VIP. Nah, perhatikan di sini. Mungkin dulu saat SMA Anda gitu ya, Anda sering berpikiran bahwa nilai maksimum itu biasanya terjadi di titik perpotongan gitu ya, antara garis yang jadi pembatas. Dalam hal ini, titik potongnya adalah ini.
150,150 ya. Tapi ketika Anda masukkan di fungsi tujuan, apa yang Anda peroleh? 150 kursi kelas ekonomi dan 150 kursi kelas VIP itu memberikan hasil keuntungannya 450, dan ini lebih kecil dari kalau kita tidak memproduksi atau tidak menyediakan kursi untuk ekonomi. Ya. Nah, artinya di sini bahwa tidak mesti titik potong antara batas itu memberikan nilai yang maksimum, atau tidak mesti bahwa titik batas itu memberikan solusi yang optimal. Terbukti di sini bahwa kita lihat untuk kelas ekonomi yang tidak kita sediakan dan semua hanya untuk kelas VIP, itu memberikan nilai yang maksimum. Ini adalah metode garis ya, menggunakan garis gitu. Dan metode yang dipakai adalah titik ekstrim. Nah, sekarang bagaimana metode yang kedua? Metode yang kedua yaitu kita menggunakan metode yang kedua adalah kita menggunakan garis lidik atau garis yang kita sebut sebagai isolin. Ya, isolin ini adalah garis lidik yang digunakan dalam rangka mencari nilai optimasi dengan garis yang kita buat. Mana yang dimaksud dengan garis lidik? Perhatikan, ini tadi ya, kita tahu daerah alternatif variabel keputusannya kan di sini ya. Nih. Nah, yang saya tandai merah ini gitu. Ini adalah daerah keputusannya. Kemudian, bagaimana kita menggunakan metode garis isolin ini atau garis lidik ini? Caranya adalah kita membuat sebuah garis. Garis ini merupakan garis yang dibuat dari fungsi tujuan. Ini dia. Ya. Kan fungsi tujuannya tadi apa? X1 tambah 2X2 ya. Ini dia fungsi tujuannya. X1 ditambah 2X2. Jadi dengan fungsi tujuan itu kita buat sebuah garis. Ya, X1 tambah 2X2. Kalau Z-nya 0, ya. Ini Z-nya 0. Maka ya, garisnya kita gambar di yang merah ini. Kelihatan nggak yang merah? Garis merah ini. Nah, itu. Garis putus-putus yang merah. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan garis ini? Anda gerakkan garis ini ke atas dan ke bawah. Ini ke bawah ya. Kalau ke bawah kan Anda sudah jauh nih. Yang jelas nilai optimalnya itu ada di garis ini gitu. Jadi titik X1 dan X2-nya. Di sini ya, dari sini tarik ke bawah. Nah, Anda bisa cek nanti karena di alternatif gitu kan banyak solusinya. Ya. Yang penting yang jelas dia memenuhi gitu. Tapi yang paling efektif itu adalah ketika Anda menggeser garis ini ke atas, ke daerah penyelesaian yang layak tadi lah. Ini loh, kalau ini kan nggak layak daerah sini. Kenapa nggak layak? Ada yang bisa jawab. Kenapa? Gimana? Karena nilainya itu kurang dari 0, Pak. Kan Apanya? tidak boleh. X1 Apanya? ataupun X2-nya itu kurang dari 0 sehingga tidak memenuhi. Ya, variabel keputusannya tidak memenuhi ya.
Betul. Variabel keputusannya tidak memenuhi. Nah, Anda gesernya tarik ke atas, ke daerah yang memenuhi ini. Ya, jadi banyak sekali solusinya, tapi Anda cari satu persatu. Ya, digeser terus ke atas, nanti pada akhirnya Anda akan bertemu dengan titik-titik ekstrem tadi. Ya, dan Anda akan bertemu di sini nih. Kalau kita tarik ya, dari sini, nah dari sini ke sini gitu misalkan. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Oh, ini nggak bisa ya. Bener yang ini ya. Nah, nanti gitu tuh. Kena ke 0300 ini. Ya. Terus gitu sampai ke atas. Maka Anda akan dapatkan hasil yang sama dengan ketika Anda mencari dengan menggunakan titik ekstrim. Nah, itu yang dimaksud dengan garis lidik untuk mendapatkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini masih gampang ya. Masih Anda bisa bayangkan dengan cara cepat. Iya. Ada yang nggak paham? Febi, paham? Paham, Pak. Nur Rahmawati, paham? Paham, Pak. Tarita, mana Tarita? Paham? Paham, Pak. Vina, paham? Paham, Bapak. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Kalian sudah mengambil mata kuliah aljabar linier enggak? Bukan yang elementernya, aljabar linier. Baru semester ini, Bapak. Sudah ngambil. Sampai Iya. di mana materinya sekarang? Ruang vektor? Halo? Iya, Bapak. Kok saya ngancil ke aljabar linier? Enggak, nanti saya hubungkan. Karena saya juga ngajar aljabar linier. Tapi kebetulan Anda tidak diajarkan oleh saya gitu ya. Nah, saya tanya ke sebentar. Ini tidak kelihatan semua di sini. Baik, saya tanya ke Adila. Mana Adila? Ada Adila? Ada, Pak. Oke, saya tanya. Kalau dilihat dari tingkat kesukarannya antara materi aljabar linier dan riset operasi 1 ini untuk sampai di program linier dengan metode grafis, kira-kira yang dalam bayangan Anda lebih susah yang mana? Hah? Lebih susah mana? Ambil nggak dijawab, saya tidak akan menyampaikan Adila ngomongnya begini gitu, enggak ya, kita off the record aja, ini rahasia aja ya, biar nanti sebagai evaluasi buat kami gitu. Lebih susah mana kira-kira antara riset operasi 1 yang diajarkan sampai di pemrograman linier metode grafis ini dengan aljabar linier yang sekarang sampai di ruang vektor?
Anda kayaknya mau jawab tapi malu atau takut kali ya. Mau jawab, Pak, lebih susah riset operasi, Pak, gitu. Ya enggak? Atau lebih susah aljabar linear, Pak, gitu. Jujur aja. Saya juga dulu sama dengan kalian, pernah kuliah juga dan mendapatkan mata kuliah yang sama dengan kalian. Ya, bedanya hanya perkembangannya ya, modifikasinya dikit. Dan saya merasakan yang kalian sekarang rasakan. Susah bener belajar aljabar linear. Semuanya harus dibuktikan gitu ya. Ada teorema, ada bukti lah. Teorema ini, buktinya ini. Kalian belum masuk ke nanti pertanyaan. Kalau dulu saya di aljabar linear, ya, itu saya sering memberikan soalnya begini. Coba tunjukkan kali 5 itu sama dengan 0 kali 5 sama dengan berapa, Rahayu? Rahayu? Mana Rahayu Nur suaranya? Iya Pak. Nah, ini nggak enaknya kuliah online begini nih. Ya, jangan-jangan sambil masak nih. Ya, coba tunjukkan 0 kali 5 itu sama dengan 0. Itu adanya di mana? Adanya di aljabar linear. 0 kali 5 sama dengan 0. Bener nggak sih 0 kali 5 sama dengan 0 tuh? Okta? Mana Okta suaranya? Okta? Ya, Okta? Tarita, Okta, Kiana? Mana suaranya? Halo? Bener nggak sih 0 kali 5 sama dengan 0 itu? Itu nggak ada suaranya? Iya, Pak. Betul nggak? Belum bilang lagi. Jangan bilang sinyalnya jelek ya. Sinyalnya jelek Pak di rumah kami gitu. Wah, terlalu Anda. Saya udah dari tadi ngomong dari awal udah hampir sejam nih. Nanti Anda ngomong sinyalnya jelek Pak gitu. Desi mana Desi? Desi Fitria. Desi mana Desi? Hadir Pak. Bener nggak saya tanya? 0 kali 5 itu sama dengan 0? Desi? Kenapa suaranya hilang semua? Betul Bapak. Betul. Anda bisa menunjukkan bahwa 0 kali 5 sama dengan 0? Nah, nanti kalian ketika selesai dari matematika atau masih jadi mahasiswa matematika, begitu pulang ditanya sama adik-adikmu ya, entah itu adik kelas atau adik pacarmu atau apamu lah ya, kemudian ditanya, Mbak, kalau 0 kali 5 itu sama dengan berapa sih? 0 misalkan, kata Anda. Kok 0 sih Mbak? Gitu. Dari mana ya Mbak? Ya dari sananya gitu. Biasanya jawabnya kalau kepentok begitu. Dari sananya, dari sana dari mana Mbak? Ya dari sana. Yang Mbak taunya dari mana ini gitu. Ya sejak saya kelas TK 0 kecil juga jawabannya itu gitu. 0 kali 5 gitu. Nah, itu Anda belum jadi orang matematika namanya. Ya. Dan itu semua ada di dalam mata kuliah aljabar linear. Memang aljabar linear ini sudah mulai sedikit abstrak nih. Ya, Anda menunjukkan 0 kali 5 sama dengan 0. Anda harus tahu definisinya dulu gitu ya. Ruang vektor itu apa gitu ya. Nanti ada elemen identitasnya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, baru Anda bisa tunjukkan 0 kali 5 sama dengan 0. Nah, itu semua nanti Anda dapatkan di aljabar linear. Itu agak sedikit Anda harus mulai berpikir untuk belajar matematika yang sesungguhnya.
Tapi sebenarnya matematika menariknya nanti di sana tuh. Udah itunya oke gitu ya. Nanti baru Anda ke terapannya. Ini adalah mata kuliah terapannya. Ya. Mata kuliah terapannya sederhana banget Pak gitu. Memang sederhana gitu. Ini awal-awalnya. Nanti kesananya gimana Pak? Jauh lebih sederhana lagi. Wah gitu ya. Itu gaya jualan saya gitu. Nanti kesananya gimana Pak? Jauh lebih sederhana lagi. Ya setidaknya Anda bisa 3 hari nggak tidur lah gitu ya. Kok gitu Pak? Iya, 3 hari nggak tidur untuk motret. Kalau yang tadi, yang mata kuliah aljabar linier, analisis real, itu 3 hari nggak tidurnya bukan motret, tapi mikirkan ini gimana buktinya ya gitu. Nah itu yang terjadi. Dan kalau Anda sudah tahu ya kepuasan batin Anda dalam mempelajari matematika, saya yakin Anda baru menyenangi matematika nanti. Kalau sekarang Anda baru menyenangi berkawan dengan orang-orang yang satu pikiran saja, yaitu apa? Bareng-bareng menyukai sesuatu yang sulit, yaitu matematika gitu ya. Coba adik-adik kalau kalian naik mobil Gokar atau Grab ya, sopirnya nanya, kuliahnya di mana Mbak? Ngambil jurusan apa? Matematika. Aduh gitu. Ini orang susah diajak ngomong, susah diajak ya, susah diajak segala macam lah pokoknya. Orang matematika memang rata-rata susah gitu. Kalau A dia bilang A, kalau B B. Kalau dia bilang A dia harus tahu definisinya mana ya, mana definisinya harus jelas gitu. Tapi itulah karakter orang matematika. Makanya nanti kalian kalau setelah selesai dari sini jangan heran ya kalau kalian kebetulan masuk dalam satu instansi dan bertemu dengan orang matematika juga di sana, itu biasanya agak sedikit dalam tanda kutip resek gitu ya, termasuk di kita ini di MIPA ini matematika itu dikatakan dosen-dosennya paling resek, bukan semipa saja, seunsur susah diajak ngomongnya gitu, susah diajak kerjasamanya. Karena apa? Resek orangnya saklek. Kalau A harus definisinya tahu. A itu apa? Begini. Itu bisa nggak dibuktikan dengan ini? Nah itu harus benar-benar jelas. Ya. Tapi itu cukup bagus dampaknya. Meskipun ada juga efek yang tidak bagusnya gitu. Efek yang tidak bagusnya apa? Nanti kira-kira Anda tidak bisa bergaul gitu. Anda tidak disukai oleh orang gitu. Sampai suatu saat ada satu jurusan yang marah, benar-benar marah ke matematika. Kenapa? Nah, Anda pernah nggak merasakan? Coba saya tanya, jujurnya ya, sejujurnya Anda ngaku nih. Kemarin setelah sudah masuk di tahun pertama, kok rasanya saya bisa mengerjakan ujiannya gitu. Tugas saya dapatkan, saya dapat semuanya gitu, masuk semuanya. Ujian juga saya bisa. Kok nilai saya C ya gitu. Enggak A ya gitu. Ada nggak yang merasa begitu? Hah? Dina mana Dina? Dina mana Dina? Iya, Pak. Ngerasa kayak gitu nggak? Iya. Iya, kok saya rasanya bisa kok. Kenapa enggak ya gitu? Kenapa enggak nilainya enggak gede gitu? Kok nilainya segini? Nah, boleh nggak kalian protes? Boleh. Kalian datangi dosennya boleh ya. Sekali lagi, kalau Anda tidak merasa puas dengan nilai yang Anda dapatkan, Anda datangi dosennya, nggak apa-apa. Paling enggak nanti begini. Nah, ini kalau kalian datang ke dosennya, dan dosennya sedang suntuk misalkan, karena yang digarap mata kuliahnya bukan mata kuliah yang Anda saja gitu. Yang lainnya banyak, karena dosen di matematika itu tidak hanya melayani MIPA, itu melayani seunsur, melayani fakultas kelautan, ekonomi, pertanian, peternakan, ya. Semua fakultas itu dilayani oleh matematika. Entah itu mata pelajaran matematikanya, atau mata pelajaran atau mata kuliah statistiknya gitu ya, biostatistiknya dan lain-lainnya. Yang paling
sangat melelahkan itu adalah ketika yang dilayani adalah fakultas teknik. Nah, kalian sudah setahun di Unsur nih. Oh, kemarin kemarin online ya. Selama ini kalian pernah tahu nggak bahwa Unsur itu ada punya satu fakultas yang di luar Purwokerto? Tahu nggak? Tahu Bapak, Apa tuh? Fakultas Teknik Di Bapak, mana itu? di Purbalingga. Nah, kamu pernah ke sana, Tina? Belum Bapak. Nah, jangankan ke sana ya, ke MIPA aja baru tahu sekarang kali ya. Angkatan 2021 ini jangan-jangan MIPA aja saya baru tahu, Pak, gitu. Oh, ternyata gedungnya bagus gitu. Ya, Anda termasuk yang beruntung masuk ke MIPA ini. Kenapa saya katakan beruntung? Karena sudah punya gedung yang lebih baik untuk kuliahnya. Yang mana? Itu yang di belakang itu baru dibangun itu. Dan itu baru dipakai tahun kemarin. Jadi Anda ini masuk beruntung gitu. Ditambah lagi ada kelas IAB, walaupun saya tidak menyarankan untuk kuliah di IAB. Tahu IAB ya? Yang di sana di pojokan itu, di biologi itu. Iya tahu Bapak. Nah, itu kelas rebutan itu, seunsun. Jadi saya tidak menyarankan di sana, rasanya kita tuh apa ya? Kok harus rebutan gitu ya. Saya tidak menyarankan kalian untuk kuliah di sana gitu. Jauh, panas lagi gitu. Panas itu kan sampai lantai 8 apa ya? Apa lantai 6 gitu. Enggak enak banget itu. Nah, sebelumnya lagi tidak di situ. Kalian beruntung nggak dapat lagi. Sekarang sudah nggak dipakai lagi. Kalian pernah tahu yang namanya lab riset? Kalau yang kemarin ikut UTBK lagi mungkin tahu lab riset yang di belakang biologi, yang ke belakang terus tuh. Ada gedung tinggi sampai lantai 3 itu. Itu gedung lab riset itu dulunya dikontrak oleh MIPA. Waktu sebelum pandemi itu masih dipakai oleh MIPA. Semua lantai 3 dipakai oleh MIPA. Oh, enak sekali kelasnya. Panasnya pol. Kalau hujan watir, petirnya gede. Nah, itu sebelum MIPA punya bangunan yang di belakang itu. Makanya kalian beruntung nih. Itu udah dibentuk. Nanti tahun ini baru mulai dibangun lagi untuk ke belakangnya. Itu insya Allah akan mulai dibangun. Tadi saya ketemu dengan salah satu teman dosen saya yang biasa bangun-bangun di Unsur. Tadi barusan, sebelum duhur, saya tanya ada apa Mas? Kok tumben ke sini? Habis rapat Pak, rapat apa? Itu bangun gedung yang di belakang. Jadi nanti kalian punya gedung lagi yang di belakang. Artinya apa? Artinya seminimal mungkin nanti online-nya ya dikurangi. Online masih boleh dilakukan, tapi tidak jadi patokan nantinya online terus. Kalau online terus kayaknya juga nggak enak sih tadi. Nanya diem aja ya. Tadi tanya, Desi mana Desi? Diem aja gitu. Ada lagi minum tanggung Pak, gitu minum. Waduh, ya nggak? Nah, nanti mulai akhir tahun ini kayaknya dibangun. Jadi kemungkinan pertengahan tahun depan lah. Itu sudah jadi insya Allah, doain aja. Jadi kalian bisa menempati yang pertama. Ya, gedungnya persis di belakang gedung yang baru. Itu menggeser gedung tetangga. Jadi gedung tetangga itu akan digeser itu. Yang gedung yang kaca-kaca semua. Oh, kalian belum tahu jangan-jangan ya. Belum pernah muter Fakultas MIPA ya. Itu dulu MIPA itu hanya yang di depan saja. Anda bisa bayangkan. 3 jurusan, ruangannya hanya yang di depan saja itu loh. Yang segelupukan yang kalau Anda ngadain kegiatan itu, yang tempatnya jurusan matematika, jurusan fisika, jurusan kimia itu gedungnya cuma segitu. Nah, ada aula yang Anda pakai biasa sekarang, itu dulu adalah ruang kuliah. Aula itu ruang kuliah. Kemudian yang di bawah, ya,
yang di bawah itu ada apa namanya? Yang di bawah itu ruang yang sekarang dipakai untuk administrasi ya, kemahasiswaan, itu dulunya juga ruang kuliah. Jadi di situ ada beberapa ruang kuliah gitu. Empet-empetan kita. Wah, pokoknya luar biasa gitu. Sekarang sudah bisa bernapas. Ya walaupun belum maksimal, tapi kita masih bisa bersyukur, alhamdulillah ya. Masih bisa menempati ruangan yang kemarin kita bertemu saat pertama kali mata kuliah riset operasi ini. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Kalian juga jauh lebih siap dalam belajar matematika. Ya. Nah, nanti Anda baru bisa merasakan di dua mata kuliah nih. Yang pertama adalah riset operasi, itu adalah bagian dari matematika terapan. Yang kedua adalah aljabar linier. Itu adalah bagian dari mata kuliah murni. Nanti baru merasakan, oh murni itu yang seperti ini. Ya. Terapan itu yang begini. Yang biasanya soalnya cerita-cerita gitu ya. Soalnya dari kasus yang nyata biasanya gitu. Nah, kalau yang murni itu biasanya jarang dari kasus yang nyata. Tapi blok-bloknya di sana aja. Teorema buktikan. Coba kalau begini buktikan. Ya. Tunjukkan kalau begini-begini buktikan. Misalkan gini. Tunjukkan kalau 2 ditambah X itu sama dengan 5, maka X-nya itu adalah 3. Itu gampang Pak. Itu kan X sama dengan 5, 2-nya dipindahin ke sebelah kanan 5. Kan gitu ya, gampangannya ya. Nah, apakah secara matematik jawabannya seperti itu? Nah, itu nggak benar. Saya lagi dari matematika, biar Anda nanti bisa menerangkan kalau keluar matematika itu seperti apa gitu. Kok kamu mau sih masuk matematika? Susah begitu kok. Tidak apa-apa gitu ya. Kita mempelajari sesuatu yang susah, harapannya adalah kalau yang susah itu bisa kita pelajari, apalagi yang lain yang tidak susah. Kan logikanya begitu ya. Oke. Nah, nanti Anda terlalu banyak mendengarkan dongeng saya ini. Mata kuliah yang pelajari malah kemana gitu. Oke, sampai di sini. Sampai di sini ada yang tidak paham? Kembali ke materi. Sampai di metode isolin. Ada yang tidak paham? Paham ya? Oke, saya tanya satu persatu. Main mana? Mana main mana? Ada main mana? Paham, Pak. Ya, paham ya? Saya jadi ingat ada satu mahasiswa bimbingan saya dulu, namanya hampir sama dengan ini. Main bimbingan namanya Muawana. Orangnya lucu. Lucunya apa? Sama kayak kalian ya, wanita gitu. Tapi lucunya apa? Lucunya dia kalau bimbingan itu mulutnya selalu komat-kamit. Sampai saya tanyain, kamu sedang ngapain gitu? Sedang berdoa supaya sayanya nggak galak gitu? Enggak Pak gitu. Komat-kamit terus gitu. Kerja keras gitu ya. Setiap saya kasih tugas, dia kerjakan dalam waktu sehari, dia hasilnya dilaporkan. Namanya bukan Maimana, Muawana. Sekarang anaknya sudah selesai, kemudian daftar ke BUMN. Dan di antara BUMN yang ada itu dia masuk di Pegadaian. Pegadaian
kebetulan dia ditempatkan kan di bawah BUMN ya, ditempatkan di sana, di apa, di daerah yang Lumpur Lapindo itu apa, Sidoarjo ya, di daerah Sidoarjo. Katanya sudah pindah ke Purwokerto. Nanti saya berharap kalau dia sudah pindah ke Purwokerto, saya berharap dia bisa diundang oleh kalian untuk berbagi gitu. Apa ya kalian? Bagus anaknya. Cukup bisa dipahami ya? Suaranya mana? Iya, Bapak. Baik, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya adalah ada latihan yang harus Anda kerjakan. Ini latihannya. Ada 2 latihan yang harus Anda kerjakan. Anda selesaikan ini sendiri-sendiri menyelesaikannya, ya. Buat cara pengerjaannya, kemudian Anda tulis yang rapi, ya. Anda tulis yang rapi. Kemudian nanti Anda presentasikan hasilnya pada saat minggu depan ketika kita masuk di riset operasi pada pertemuan yang ke-3. Ya, ini filenya akan saya kirimkan ke kalian. Saya taruh di Eldiru ya. File ini dan tugasnya juga saya taruh di Eldiru. Bentar, saya save dulu ya. Ya, saya taruh di Eldiru. Ya. Oke. Ya. Tugas. Tugas pertama. Ya.
saya sudah, jadi filenya saya satukan dengan tugasnya di penugasan. Silakan Anda kerjakan dan kita akan lihat pada pertemuan berikutnya. Sambil saya sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan masuk pada metode yang lain setelah metode grafis ini, yaitu metode simplex namanya. Nah, kalau Anda dulu di SMA itu belum pernah mendapatkan metode simplex, maka minggu depan kita akan bicara tentang metode simplex. Nah, Anda sebelum ke sana, nanti Anda pelajari dulu, diulang lagi tentang OBE ya, operasi baris elementer. Masih ingat? Halo? Iya, masih Bapak. Iya. Anda akan banyak menggunakan OBE dalam metode simplex ini. Kita akan pelajari minggu depan sambil kita akan melihat hasil kerjaan Anda ini di minggu depan. Ya. Anda siap tampil ya. Siapapun yang saya tunjuk untuk tampil, kalian tampil. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Capek saya dari ngomong aja. Nggak ada ya? Bertanya Bapak, Iya, silakan. mengenai pengerjaannya itu dalam PPT atau tulis tangan kemudian di-scan ya Bapak? Tulis tangan kemudian di-scan. Kalau dalam PPT nanti Anda dikhawatirkan tidak kerja sendiri, diganggu oleh yang lain, ya. Tulis tangan di-scan kemudian Anda jelaskan nanti. Di-scan kan nanti keluarnya bentuk file PDF ya. Baru nanti Anda share screen bisa. Oke, bisa dipahami, Febi? Oh ya, bisa Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain? Oke, kalau ada, silakan Anda kerjakan tugasnya. Ya. Dikerjakan secara mandiri. Ya, sambil dipelajari lagi apa yang tadi saya sampaikan. Itu saya sudah kirimkan semuanya di sana. Ya, saya sudah kirimkan semuanya. Ya. Pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.